Kembali lagi di Kakoi Anime. Kali ini kita akan membahas misteri keluarga Van der Decken atau Flying Dutchman yang pernah muncul itu, dan soal Hakuba juga yang nampaknya benar-benar ada hubungannya dengan abad kekosongan dan identitas dari seorang Im Sama. Dan ya, ini segmen misteri edisi ketiganya. Tapi sebelum itu mulai intronya. Pertama ini benar-benar foreshadow atau clue dari Oda Sensei yang sangat menarik, dan Mimin harap kalian memperhatikannya dengan seksama. Kapal hantu Flying Dutchman ini di serial One Piece ini pernah tampak dan direalisasikan oleh Oda Sensei di mahakaryanya itu. Dan debut pertama kalinya kapal hantu ini ya terjadi di arc bawah laut sebelum Fishman Island, dimana lebih tepatnya di One Piece episode 526. Dan kalau di manganya ya nggak tahu chapter berapa, lupa. Tapi kemunculannya pada saat itu benar-benar dijelaskan oleh Oda Sensei melalui Brook ya, kalau itu adalah kapal hantu beneran legenda Flying Dutchman. Yang pada waktu itu Brook bercerita kalau 1000 tahun yang lalu di sebuah perairan yang terjadi badai, ada seorang kapten bajak laut yang kehilangan kesadarannya dan membunuh semua krunya serta melemparkan jasadnya ke laut satu persatu. Bahkan kapten ini sampai-sampai mengutuk Tuhan dalam kejadian itu, dan nama kapten itu adalah Van der Decken dan kapalnya bernama Flying Dutchman. Dan di kisahnya dari cerita Brook itu ya, Van der Decken ini kayak menerima suatu azab dari Tuhan yang membuatnya atau membuat dirinya terus berlayar di bawah siksaan Tuhan selama-lamanya. Nah, dari cerita Brook itu ya, ini bisa dibilang fakta karena logika Robin di sini juga meyakini itu asli, karena sebelumnya Mugiwara Ichimi sempat bertemu Kraken yang merupakan makhluk legenda. Jadi waktu itu Robin benar-benar yakin kalau itu adalah kapal asli atau kapal dari Van der Decken. Apalagi dari cerita Brook itu ya, Mimin mendapatkan beberapa poin yang cukup menarik. Seperti itu terjadi sekitar 1000 tahun yang lalu. Dan bicara soal 1000 tahun yang lalu, jelas banget ini terjadi pada masa kejayaan kerajaan kuno. Pasalnya runtuhnya kerajaan kuno itu terjadi sekitar 800 sampai 900 tahun yang lalu. Jadi masuk akal kalau 1000 tahun yang lalu adalah masa kejayaan kerajaan kuno, terutama Joy Boy. Dan juga karena sepertinya pula Oda Sensei sudah menegaskan di chapter 1000-nya dengan memberikan judul Mugiwara no Luffy, yang bisa diartikan Mugiwara, topi jerami, musuh Im Sama atau Joy Boy, bukan? Ya, dan ini pun diperkuatkan lagi dengan keluarga Van der Decken yang sudah mencapai 9 generasi, dimana yang ke-9 adalah Van der Decken yang ini yang pernah kita lihat di Fishman Island itu. Dan kemungkinan terbaiknya yang ada di cerita Brook itu ya adalah generasi pertamanya, serta kemungkinan terbaiknya juga generasi pertama ini ada sangkut pautnya dengan abad kekosongan, terutama identitas seorang Im Sama. Sebab di poin kedua Mimin menemukan poin yang cukup menarik, yaitu Kapten Van der Decken kehilangan kesadaran di badai lautan itu. Dan di sini perlu digarisbawahi, kehilangan kesadarannya ini bukan diam atau pingsan diam di tempat ya, atau mati bahkan, tapi dirinya tak terkendalikan, di mana dirinya membunuh semua awak-awak kapalnya. Mungkin ilustrasinya ya, jika kalian bingung, itu kayak Hakuba milik Lancelot ini. Cuman yang jadi pertanyaannya di sini, apakah Van der Decken generasi pertama itu memiliki kepribadian lain dan tertidur saat itu? Karena ya Hakuba milik Cavendish itu aktifnya ketika ia tidur atau tak sadarkan diri. Dan
jika iya, wah mungkin asal-usul Hakuba berasal dari seorang Vanderdecken generasi pertama. Karena kelainan kepribadian banyak penyebab utamanya, tapi bukan dari gen keturunan, melainkan dari kondisi mental, di mana salah satunya akibat bencana alam yang bisa menyerang psikis. Jadi cukup masuk akal seorang Vanderdecken di tengah badai memunculkan Hakuba. Dan hal ini juga dilandasi dari Vanderdecken yang membunuh seluruh awak krunya, yang sama seperti Cavendish tak pandang bulu ketika dalam mode Hakubanya. Nah, menarik bukan? Dan tambah menariknya, Cavendish ini dari kerajaan, sedangkan Vanderdecken 1000 tahun yang lalu. Yap, kerajaan 1000 tahun yang lalu. Dan ini alasan tadi kenapa Mimin bilang mungkin ada hubungannya dengan kerajaan kuno. Dan pertanyaan terbesar di sini, jika memang ada hubungannya, apakah Hakuba pada abad kekosongan pernah punya peran tersendiri pada suatu makhluk yaitu Vanderdecken? Ya, menurut Mimin ada, sebab di poin ketiga dari cerita Brook itu ya, Mimin menemukan hal mengejutkan, yaitu Vanderdecken generasi pertama pernah mengutuk Tuhan dan kena kutuk berlayar selamanya. Dan secara teorinya, jika berlayar selamanya, ini bisa mengartikan hidup selamanya atau ada selamanya. Nah, karena Vanderdecken di cerita Brook itu terlahir atau muncul di 1000 tahun yang lalu, berarti logikanya atau logika terbesarnya, Vanderdecken generasi pertama sampai saat ini masih hidup sejak 1000 tahun yang lalu akibat terkena kutukan atau semacamnya. Dan di sini mungkin kalian akan bertanya-tanya, jika masih hidup, dirinya ada di mana dan sedang apa? Nah, untuk pertanyaan itu coba perhatikan kembali ceritanya Brook lagi. Karena di cerita Brook itu ya, Vanderdecken ini diduga memiliki Hakuba kayak Cavendish, yang artinya seseorang yang memiliki mata seperti ini, seperti Cavendish dalam mode Hakuba. Dan kemungkinan terbesarnya Vanderdecken generasi pertama itu ada di Marijo, alias dia adalah Im Sama. Dan Im Sama yang muncul waktu itu tengah berada di mode Hakubanya. Dan jika Vanderdecken generasi pertama itu adalah Im Sama, ini akan jadi masuk akal semuanya tentang cerita Brook yang 1000 tahun itu, kemudian kerajaan, Hakuba, Cavendish, dan lainnya. Dan juga terjawabnya soal dari mana Im Sama tahu berbahayanya seorang Shirahoshi sebagai Poseidon. Itu tahu dari mana kalau bukan dari Vanderdecken generasi ke-9 yang memberitahunya, apalagi pada dasarnya keluarga Vanderdecken memang mengincar Poseidon sejak berabad-abad tahun yang lalu. Dan dengan Im Sama yang punya foto Shirahoshi ini menjelaskannya dengan jelas. Masuk akal bukan? Apalagi pada saat One Piece episode 526, Vanderdecken generasi ke-9 ini pernah mengatakan kalau dia adalah orang terkaya di dunia atau di lautan. Nah, menariknya orang terkaya adalah orang yang pasti menguasai dunia, dan orang yang menguasai dunia saat ini adalah Im Sama. Jadi ada kemungkinan memang begitulah kalau Vanderdecken pertama atau generasi pertama adalah Im Sama. Dan seharusnya juga dari awal kita peka ya, sebab dari mana seorang Vanderdecken yang generasi ke-9 ini dapat buah iblisnya. Jack aja sampai merantau ke Bankaido. Aneh bukan, seorang Vanderdecken generasi ke-9. Dan kecurigaan Mimin ya, Vanderdecken ini dapat buah iblis di stok dari Im Sama atau Vanderdecken generasi pertama. Karena ya menurut Mimin, dialah yang menciptakan buah iblis dari kekuatan yang ada di bulan. Dan videonya ada di link deskripsi. Dan ini lagi-lagi masuk akal kalau Im Sama adalah Vanderdecken, karena di ceritanya Brook saja ya, The Flying Dutchman Pirate ini mengutuk Tuhan. Berarti ada kemungkinan dia memanglah yang menciptakan buah iblis. Karena kita tahu ya, kedua hal ini tuh saling kontras atau berlawanan. Dan hubungannya dengan kerajaan kuno adalah jelas Im Sama menghancurkan kerajaan kuno. Ya, bagaimana menurut kalian? Nah, sekarang apakah ini juga
juga ada hubungannya dengan Dracul Mihawk. Ya, apakah Mihawk termasuk Van der Decken family ataukah pemilik kekuatan Hakuba? Ya, untuk saat ini siapa yang tahu ya? Seperti apa sebenarnya latar belakangnya, dari mana dan kenapa matanya seperti itu? Dan bicara soal mata, Cavendish ini efek dari Hakuba, sama pun juga dari Hakuba, dimana itu berkaca dari ceritanya Brook. Kalau Mihawk kita belum tahu ya, apakah itu adalah mode Hakuba yang sudah terjinakkan, makanya dia begitu OP saat menggunakan pedang. Ya, siapa yang tahu ya. Dan bicara soal Zunisa, itu sangat berbeda ya. Matanya di komik dengan fan art dan anime itu benar-benar beda. Jadi nggak ada hubungannya dengan ini. Dan ya, bagaimana menurut kalian dengan Mihawk? Mungkin kita bisa bahas di video berikutnya, edisi baca komentar. Dan ya, sampai ketemu lagi di video kita selanjutnya. Yosa.